Karpet Merah Wakil Presiden, sebuah kumpulan cerita pendek yang saya tulis tahun 2013 dengan pengantar ditulis oleh Putu Wijaya. Dalam ini ada satu cerita pendek yang saya tulis khusus berkenaan dengan sebuah pulau di depan Pulau Bintan bagian utara. Judul cerpen itu adalah Gadis Asing di Pulau Laut Bintan. Sehari suntuk aku dibawa oleh petinggi Bintan, berkeliling menyaksikan hasil-hasil pembangunan Bintan. Mulai dari rehab rumah orang miskin, tambak ikan, kebun salak, kebun buah naga, kebun kelapa sawit, sentra kerajinan tangan, sampai kawasan-kawasan wisata internasional. Menjelang petang, aku bawa beliau ke sebuah pulau, lalu naik kapal feri, selanjutnya merentas selat arah utara menuju sebuah pulau sekitar 15 menit. Pulau di Laut Bintan. Pulau di Laut Bintan. Sepanjang pelayaran di bawah deru mesin kapal, petinggi negeri Bintan itu terus berceloteh tentang kehebatan dan masa depan Bintan. Sesekali berderai-derai tawanya. Maklum saja, beliau masih muda, belum lagi berusia 50 tahun. Dan selisihnya dengan umurku hanya 3 tahun saja. Tapi bagaimanapun aku lebih muda darinya. Hanya saja dia petinggi negeri, sedangkan aku seorang seniman. Pulau tersebut semakin dekat, tampak pasir putih melintang. Pulaunya hijau, penuh tumbuh pepohonan. Yang asli dan asri, juga ditata rapi, pokok-pokok pandan, among-among, dan mentigi tampak pula berleret-leret di beberapa bagian pasir pantai. Kapal feri terus melaju, kemudian melambat, sudah masuk alur, melintas karang. Di sebelah kiri, hendak masuk dermaga, terlihat sanggam dan luar biasa, sebuah batu. "Bang," seru petinggi Bintan kepadaku. "Itu di sebelah kiri, nampak kan?" "Ya," jawabku. "Itulah sebuah batu yang terkenal mendunia dengan sebutan batu berlayar." "Batu berlayar?" "Iya, tengoklah. Bagian bawahnya seperti perahu, lalu batu satunya lagi bertengger di atasnya, benar-benar seperti layar sedang terkembang dan ditiup angin. Maka itu dinamakan batu berlayar." Subhanallah, luar biasa, menakjubkan. Betapa maha kuasanya Allah. Batu di tengah laut, tanpa pulau, tetapi batu semuanya, dan nampak seperti sebuah perahu sedang berlayar. Ajaib sekali. Pasti menarik siapa saja menyaksikannya. Itulah dia, Bang. Sayangnya sampai saat ini belum ada orang yang menulis legenda batu itu. Saya kira dalam dunia Melayu pasti ada legenda pulau itu. Saya berharap kelak Abang dapat menulis legendanya. Mudah-mudahanlah itu. Kalau tak didapati legendanya di tengah masyarakat dari orang tua-tua, ya sudah, kita karang saja legendanya. Kan legenda, kataku.
Maka pecahlah tawa kami. Dan kapal pun sudah sandar di dermaga yang luar biasa, kokoh dan indahnya. Terbangun dari beton kuat, berlantai papan kayu jati, berpagar kiri kanan, terbuat dari beri berukuran. Terbuat dari berbagai ukuran. Panjang dermaga itu sekitar 50 meter. Panjang jembatannya sekitar 200 meter. Dari pasir pantai melewati karang dan langsung dermaganya di pinggir Kumang atau Palung. Airnya jernih, hijau biru, ikan-ikan berseleweran bermain-main di antara kerengkam, jerangau, dan jenis-jenis terumbu karang. Dan di salah satu bagian ada papan pengumuman, dilarang memancing. Petinggi Bintan itu naik duluan. Aku dan beberapa orang lain, termasuk staf petinggi Bintan juga ikut naik. Sekitar 15 meter, berjalan di atas jembatan eksotik, modern. Tampak seorang tegap bercelana pendek, berbaju lengan pendek, bertopi cudus, sedang berdiri. Dia menyambut petinggi Bintan. Maka berjalanlah menuju darat, terus mendaki dan sampailah di sebuah kawasan. Telah disulap menjadi kawasan wisata. Ada kolam renang dan fasilitas lainnya. Itulah pulau di Laut Bintan. Nun, di sebalik tanjung ada sejumlah fasilitas lagi, antara lain menikmati pasir pantai yang putih, bersih, dan debur ombak lautan. Namun sayang sekali, pengunjung termasuk petinggi Bintan tak boleh mendekati kawasan khusus itu. Orang-orang lokal tidak boleh mendekati kawasan itu. Aku segera mencari tahu apa gerangan sehingga tak boleh mendekat. Kiranya dari salah seorang pekerja wisata yang mengaku anak tempatan Kampung Trikora di sebalik tanjung itu. Sejumlah wisatawan beraktivitas menikmati suasana wisata. Mereka baik lelaki maupun perempuan. Dan aku tidak bertanya lagi apa aktivitas mereka sehingga tidak boleh ditengok. Ya, sudahlah. Pekerja itu menjelaskan mereka mandi, berendam di laut pantai. Tertentu jadwalnya ketika itu. Jangankan pengunjung orang tempatan, para pekerja saja tidak boleh mendekat. Perlakuan khusus bagi wisatawan asing di pulau itu. Mereka santai dan nyaman. Bagi macam kita penduduk lokal, tentu tak elok melihat mereka. Bagi pekerja, hal itu sudah biasa. Dan tetap setia dengan pekerjaan. Dengan tak sekalipun berniat hendak mengintip misalnya. Akhirnya petinggi Bintan, aku dan lainnya duduk di tepi kolam yang dibangun di atas batu-batu. Pegunungan di tepi pantai itu, laut membiru arah utara, pepohonan alami tumbuh besar dan rindang di sana sini. Beberapa di antara pohon itu ada yang ditanam baru. Peremajaan sungguh indah, teduh, lindap dan segar. Suara burung terdengar bersaut-sautan di pepohonan. Suara jangkrik, sejenis jangkrik pun menderit-derit. Di dalam hutan lebat pulau itu terdapat pula pohon-pohon kelapa, mangga, rambutan, cempedak, dan durian. Selanjutnya tuan rumah, pengelola pulau itu berkebangsaan asing, mengajak petinggi Bintan dan kami semua masuk sebuah jalan melintas belantara, menaik dan menurun, kemudian sampai di pantai bagian selatan. Di sana ada restoran. Kami dihidangkan air kelapa muda.
dengan kue-kue khas orang Melayu. Di laut pantai pesisir putih terlihat pula sejumlah wisatawan sedang berjemur di sinar matahari menyambut senja. Ada pula di antara mereka yang sedang asik berselancar di laut yang gelombangnya musim utara. Setelah rehat beberapa saat, maka rombongan pun dibawa melihat-lihat sejumlah rumah-rumah yang terpisah-pisah di antara pepohonan dan taman-taman rumah-rumah itu, sebagaimana bagi wisatawan. Sewanya semalam sama dengan hotel berbintang 5 di kota besar. Rumah-rumah itu semuanya bertiang dengan ciri bangunan arsitektur Nusantara. Terlihat unik dan nyaman ditempati, menikmati suasana alam pulau di Laut Bintan. Mentari semakin merendah, maghrib menyambut, maka bergeraklah kami menuju pelabuhan. Di sepanjang jalan yang dilalui ditanami beragam bunga. Ada pula pokok amung-amung dan rotan. Sungguh asri dan alami. Sungguh membetahkan hati, mendamaikan perasaan. Nun di sebalik perpohonan, di rimbunan tanaman bunga, terdengar tawaria para pekerja wisata yang alangkah mencintai pekerjaannya. Tatkala berjalan itulah, tiba-tiba di sebelah kanan arah hutan lebat terdengar suara tawa riuh, bahkan terbahak-bahak dan ngilai-ngilai. Suara tawa perempuan begitu jelas terdengar, maka bagaikan serempak pula aku dan semua anggota rombongan. Tetapi anehnya, seketika itu tak tampak petinggi Bintan menoleh ke arah suara itu. Dan alangkah terpananya kami semua, karena hanya dalam jarak beberapa depas saja, tetapi sudah tampak puluhan orang, tepatnya wisatawan, sebagian besar perempuan-perempuan muda, warga negara asing, sedang meleret di salah satu jalan. Mereka semuanya berpakaian dan sungguh tak sesuai dengan nota dinas tentang busana Melayu. Aku tidak sanggup mengatakannya, tapi ya, bisa saja kalian membayangkannya seperti apa pakaian mereka. Ya, perempuan-perempuan cantik dari negeri asing. Pada akhirnya mereka terkejut dengan kami, lalu berlari balik belakang di dalam hutan pulau itu. Dan kami pun berlari pula sampai ada yang tumbang langang ke arah pelabuhan. Ada pula yang senyum-senyum kambing, tertawa sendiri. Juga ada. Lucu dan malu. Tak ada yang berani berbicara di antara kami. Masing-masing menahan dada, merasakan apa yang sudah terlihat. Dan yang paling lucu, ternyata mereka yang berpakaian ya seperti itu, lari juga tunggang-langgang ketakutan dengan kami. Itulah kisah di Pulau Laut Bintan. Pada akhirnya mereka terkejut dengan kami, lalu berlari balik belakang ke dalam hutan pulau itu. Dan kami pun berlari pula sampai ada yang tumbang langgang ke arah pelabuhan. Di dalam kapal feri, beberapa di antara kami terlihat pucat pasi. Kami saling diam. Deru mesin kapal yang terdengar dengan debur ombak yang dihantam haluan kapal. Petinggi Bintan itu diam juga, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan kami masing-masing diam. Melihat itu, petinggi Bintan pun heran. Dia kira ada di antara rombongannya itu sawan, makhluk halus, masuk makhluk halus. Maka dia panggil salah seorang stafnya. Dan dari seorang stafnya, dia baru tahu telah terjadi sesuatu peristiwa lucu di pulau itu. Dia pun tersenyum sambil menggeleng-geleng kepala. Dan aku tidak tahu apa maksudnya dia menggeleng kepala.
maka pecahlah tawa kami semua. Pecah tawa kami semua. Luar biasa. Dan pulau di Laut Teluk Bintan itu pun kami tinggalkan. Namun kenangan yang takkan terlupakan. Mau kalian datang? Hah? Kalian mau datang? Datang, jangan sampai tak datang. Ya, datang. Tengoklah. Tengok.